وقد قال sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh telah bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salasun muhlikatun, adapun 3 perkara, yaitu perkara-perkara yang dapat membinasakan manusia. Syukhun muta'un, pertama adalah pelit yang diperturuti. Wahawan mutba'un, dan keduanya hawa nafsu yang diperturuti. Wa i'jabul mar'i binafsihi, dan ketiganya bangga dirinya seseorang, membanggakannya seseorang binafsihi, dengan dirinya sendiri. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang mulia, amal soleh yang mana modal keselamatan seorang hamba menuju akhirat terdiri daripada 2 macam amalan. Yang pertama namanya amalan lahir, amal soleh aspek lahiriah, itulah sholat, zakat, puasa, haji, berangkat ke majelis dan ke tempat-tempat yang baik. Ini namanya amal soleh aspek lahiriah. Yang kedua ada amal soleh aspek batiniah, dan ini jauh lebih penting dari segalanya. Semacam ikhlas, tawakal, zuhud, qanaah, taubat, dan seterusnya. Ini namanya amal soleh aspek batiniah. Tempatnya adalah di dalam hati. Dan pertemuan yang lalu dijelaskan bahwa hati kita ini tersimpan di dalamnya akhlak-akhlak yang tercela, sebagaimana tersimpan pula di dalamnya akhlak-akhlak yang terpuji. Dalam kajian tasawuf, bagaimana kita harus pandai mengelola akhlak-akhlak ini supaya yang muncul ekspresinya adalah akhlak-akhlak yang terpuji. Berbicara akhlak yang tercela banyak, tapi malam hari ini kita mengkaji satu hadis yang disampaikan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kata Nabi, salasun muhlikatun, 3 perkara yaitu dapat membinasakan manusia, meski ibadah lahirnya luar biasa. Bila tidak mewaspadai 3 perkara ini, dia bakalan jatuh ke jurang kebinasaan. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang membinasakan. Ketika kita telah mengetahui ada 3 perkara yang membinasakan, maka ada pula 3 perkara yang menyelamatkan tentu.
dan kita butuh keselamatan itu. Sering orang itu pengen mimpi di hatinya masuk surga, dan banyak orang yang di hatinya pengen nantinya masuk surga, padahal sebelum surga itu ada tembok besar namanya kematian. Justru yang harus lebih penting diminta mati husnul khotimah, karena dari sini yang disebut keselamatan, baru ujungnya ke surga. Karena itu kita harus mengenali apa-apa yang dapat kita menjadi binasa, perkara-perkara yang menyebabkan kita jatuh kepada jurang kebinasaan. Kata Nabi ada 3. Kita kudu mewaspadai yang 3 ini supaya kita jangan terjebak pada jurang kebinasaan. Mana itu? Yang pertama, kata Nabi, syuhun muta'un, pelit yang diperturuti. Syuh itu bukan bakhil, beda. Kalau bakhil namanya kopral. Kalau syuh jenderal. Jadi kalau bakhil rakyat. Pelit tingkat medium, itu namanya bakhil. Kalau syuh pelit tingkat raja, namanya raja pelit. Kalau bakhil pelit rakyat, pelit juga. Kalau syuh pelitnya kelewatan, pelit banget, itu namanya syuh, disebut raja pelit. Ini raja pelit itu membinasakan. Kalau pelit enggak, pelit. Tapi kalau sudah masuk raja pelit, mungkin bahasa Betawinya buntut gasiran biasanya, atau medit gitu. Itu medit itu pelit banget begitu. Itu namanya raja pelit. Jadi kita harus tahu mana pelit, mana raja pelit, biar kita bisa bedakan mana bakhil, mana syakhih, mana bakhil gitu, bakhil pelit, mana syuh atau orangnya syakhih. Ini minuman punya saya, minuman ini saya punya, lalu diminta oleh orang, siapa? Ustadz Ali. Dia minta, enggak saya kasih. Dia minta, enggak kita bagi. Itu namanya pelit. Namanya pelit. Bahasa Arabnya bakhil. Apa itu? Punyanya diminta, enggak dikasih. Itu namanya pelit. Bahasa Arabnya bakhil. Yang di sini nih yang membinasakan bukan itu, tapi syuhun muta', raja pelit yang diperturuti. Apa tuh raja pelit? Sesudah kita tahu pelit, ini minuman punya saya. Ustadz Ali minta,
minta. Siapa tuh abang kita ini namanya? Abu Nasir. Begitu. Ini minuman punya saya. Pak Ali minta. Kata Pak Haji Nasir, jangan dibagi Kiai. Orang kaya begitu dikasih, najong banget. Orang kaya begitu dikasih. Ini namanya Pak Abu Nasir nih disebut Raja Pelit. Bahasa Arabnya syuh. Apa Raja Pelit? Punyanya bukan. Kan begitu. Punyanya bukan. Orang minta nggak boleh. Kita bagi orang kagak boleh. Padahal bukan punyanya. Kan punya saya. Ini contoh doang ya. Bukan, wah ini Raja Pelit, jangan begitu, jangan. Contoh biar gampang kita paham begitu. Kalau contohnya santri-santri saya di pondok takut ngapalnya yang mana tadi tuh ya, begitu. Enakan mah contohnya nampak di depan, jadinya gampang nyontohinnya. Jadi kalau model kayak begitu tuh disebut syuh, Raja Pelit. Kenapa? Punyanya bukan. Orang yang punya pengen bagi kagak boleh. Namanya kayak begitu apa tuh? Hah? Ya bahasa pondok karyanya. Apa bahasanya begitu tuh? Kan bukan punya dia, punya saya. Saya pengen bagi, kagak boleh. Begitu. Tuh namanya Loh, kan tadi deal juga tadi. Yang pertama saya punya, dia bagi, saya nggak mau. Yang kayak begitu apa namanya? Tuh pelit. Kalau yang tadi pelit juga, sama aja, nggak beda. Rajanya. Ya ini kan bahasa yang saya terangin tadi, Raja Pelit. Ini kan pakai bahasa pondok karya begitu. Apa tuh orang pondok karya nyebutnya? Koretan. Apa tuh koretan? Pelitnya lagi gitu. Iya baik. Biar saya ngikut bahasa koretan. Begitu. Jadi bukan punyanya. Ada orang yang punya pengen bagi, kagak kasih, kagak terima, marah-marah. Ngapa bagi dia? Kagak bener itu. Tuh, punyanya bukan, apa bukan, orang pengen bagi, kagak boleh. Ini nih disebut Raja Pelit, membinasakan. Walaupun kita tukang sholat, walaupun kita tukang puasa, walaupun kita itu tukang tahajud, rajinnya luar biasa, ujung kita, kalau kita punya penyakit itu, kita ujungnya masuk neraka. Ujungnya. Kenapa? Lah punyanya bukan apa bukan. Yang punya pengen bagi, kita kagak terima. Itu namanya koretan. Ya baik, koretan katanya namanya. Tuh parah. Itu penyakit. Parah nggak penyakit tuh? Parah nggak? Parah. Kita yang punyanya nih diomong begitu tuh, kira-kira marah nggak? Marah nggak kitanya? Kan punya saya nih, ya kan bagi, kagak terima tuh Pak Haji Abu Nasir. Nah kitanya nih yang punya kira-kira marah nggak? Kenapa marah?
ngatur kita ama yang kayak begitu tuh demen apa gedek? Kenapa kita gedek? Bukan punya dia, tapi ngelarang ngatur kita. Ini namanya penyakit berbahaya kalau ada di diri kita. Saya balikin, ini kan contoh gampang begitu. Saya balikin ama materinya yang sesungguhnya. Saya tuh harus memberikan perumpamaan yang bisa kita fahami. Allah punya hamba banyak, yang ngewarung juga banyak. Kita ngewarung, depan rumah kita juga ngewarung. Kita ngewarung, yang depan rumah kita ngewarung juga, sama-sama ngewarung. Lalu Allah yang punya, kan semuanya punya Allah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Yang di langit, yang di bumi punya Allah. Kita punya Allah, depan rumah kita juga punya Allah. Dia ngewarung, laris warungnya laris. Kita gusar hatinya, gusar, enggak terima, begitu, enggak terima. Tuh ngapa dia warungnya laris? Kita hatinya goyang, gusar. Itu namanya syuhun mutolak. Lah siapa kita? Kan Allah punya hamba dia. Allah yang punya. Allah bagi rezeki banyak sama dia. Warungnya Allah larisin dia. Kita gusar. Namanya kita nih raja pelit. Namanya. Kenapa? Loh, Allah yang punya. Ini hambanya juga dikasih maju warungnya sama Allah. Kita nggak terima. Allah kalau kata bapak-bapak tadi gedek sama kita. Loh, ngatur-ngatur gua begitu, ngatur-ngatur gua. Siapa lu? Kata Allah. Kok gua diatur begitu? Allah kagak demen nama kita, gedek. Kata bapak tadi gedek orang model begitu. Lah kalau Allah udah gedek sama kita, binasa. Kita masuk neraka biar kata tukang ibadah. Kenapa? Kita raja pelit. Begitu. Dia punya kita bukan. Kan dia hamba Allah. Kita hamba Allah. Allah kasih maju. Terserah Allah yang mana ke yang kasih maju. Suka-suka Allah, emang dia punya. Begitu. Ngapa kita enggak terima? Ini enggak benar. Yang kayak begini nih enggak benar. Ini kalau ada di diri kita begitu tuh namanya raja pelit. Kita nih, kita alamat bakal binasa. Biar kata kita tukang tahajud, biar kata kita tukang puasa Senin Kamis, karena batin kita kagak rapi. Begitu. Kalau yang kayak begini nih bakal digedekin Allah, ditambah maju dia, warungnya nambah lagi, tambah kita kagak bisa tidur aja, merem-melek, nyari dukun. Ya warung kita tutup karena kita nggak ada karyawan, nyari dukun. Mestinya dagang kagak dagang. Untung apa rugi? Rugi. Begitu. Sama dukun dibohongin sama dukun. Ente ini ada yang benci. Wah, ada yang benci, tahu aja ini. Begitu, tahu aja. Begitu kata kita. Begitu.
Siapa mbah? Mbah, siapa mbah? Dukunnya merem-merem. Ini bukan orang jauh ini. Kata dukunnya pakai merem-merem, bukan orang jauh. Kata kita pasti dia kata kita di hati, dia emang dia bikin jengkel aja dia, kata kita tanya, mbah yang mana orangnya mbah biar jelas. Mbah dukun merem lagi, takut fitnah. Kata mbah dukun nggak boleh begitu. Udah kita girang, emang dia. Udah makasih mbah, udah makasih. Warung kita nggak ini. Pulang pikiran kita macam-macam. Emang datangnya salah ke dukun, hanya memakiai biar didandani nantinya. Begitu. Jadi orang cerdas dikit, maka bahasa dia, gua habis datang orang pinter. Iya, lu bodoh. Kan dia orang pinter ya kan? Lah berarti kita orang bodoh. Cerdas sedikit lah, dikit aja, nggak usah gede-gede, dikit cerdas. Bagaimana cerdas sedikit tuh? Si mbah dukunnya merem-merem. Lo ini ada yang benci nih. Jawab, mbah dukun jangankan saya, Nabi Muhammad yang akhlaknya baik masih ada yang benci, apalagi model saya. Itu sih biasa, mbah dukun biasa. Kalau ada yang benci mau biasa, begitu, bukan luar biasa. Gitu. Dukunnya merem lagi, bukan orang jauh. Emang juga begitu, mbak dukun. Masa orang Papua tahu Pondok Karya kagak dia? Kenal juga kagak RT kita. Yang kagak emang juga begitu. Itu sih bukan mbah nih kayak begini. Cerdasan dikit. Ngaji ya kiai, ngaji biar tenang, jangan mau dikomporin meleduk begitu. Bener nggak? Nih dibuang penyakit begini nih, dibuang. Begitu mau ngapain yang kayak begitu? Justru kita harus gembira. Ada warung kita punya tetangga laris, alhamdulillah, paling tidak kita nggak ada barang bisa pinjam sama dia. Enak, begitu enak. Gua pindah aja nih dari kampung ini, mau pindah juga bakal sama, masih buminya Allah. Nanti ada hamba Allah kasih laris lagi warungnya, so gua pindah ke Parung juga, pindah Parung sama juga. Ada aja hamba Allah yang dikasih maju usahanya, kita pegel lagi. Dari Parung pindah kemana ya? Gunung Sindurnya lagi. Begitu, sama aja. Mau sampai kapan hidup kayak begitu? Capek. Ini membinasakan, pegel. Ini jangan diperturuti, jangan. Kalau ada orang warungnya laris, alhamdulillah, turut bergembira. Jangan-jangan dia tahajud. Kalau begitu saya malam kudu tahajud dah. Jangan-jangan dia sedekah. Kalau begitu gua jual sedekah. Saya pengen nanya sama dia kiat suksesnya apa, barangkali bisa di-sharing dan saya bisa nyontok. Begitu. Hidup tuh biar enak. Capek gitu, apalagi sampai ngitung warungnya dia. Kemarin ada 100 tuh yang beli, bisa tahu yang beli ada 100, sampai kayak gitunya. Dia aja kagak ngitungin yang beli sama kita. Lah kita mikirin dia, gimana nggak tambah maju? Dia mikirin warung dia, kita mikirin warung dia. Warung dia 2 orang yang mikirin, warung kita kagak ada yang mikirin. Kitanya aja kagak mikirin, gimana mau maju? Bener nggak nih? Nah, jangan sampai ngangguk-ngangguk doang, pulang puyeng lagi. Nggak mau saya. Ini ngaji harus dapet. Begitu. Insya
Insya Allah. Ini begitu hidup. Biar benar kita begitu. Itu contoh warung. Tinggal diukur sendiri. Kita kerja di kantor. Ngapa dia yang naik jabatan? Ya terserah Allah. Terserah. Begitu. Itu penyebabnya masuk gorong-gorong. Ya kita masuk juga ke gorong-gorong. Ngapa susahnya? Apakah? Jangan sampai kita pegal diri, ngitungin orang, apalagi sampai ngitungin duit orang. Tambah ngapain? Dia memarem ngorok. Kita mikirin dia mulu, meremelek. Dukunin gua ini. Emang kata mbah juga begitu tuh. Emang dia ini emang sentimen. Nutup nih usaha gua lah. Dia Tuhan bukan. Nutup begitu. Emang dia punya kuncinya, kan yang nutup warung kita. Yang buka siapa? Ya kita. Ngapa dia? Gaib nih, gaib. Kitanya raja pelit yang diperturuti binasa. Capek itu. Capek. Kalau ada orang bagus. Ada anggota dewan. Emang sekarang nih banyak yang demen sedekah, apalagi mau pemilu ya kan. Orang sedekah kan banyak, silaturahim, nyari saudara, nyari temen yang dulu sekolahnya bareng, setangklean. Lu kan sebuyut, apa aja dia sebut-sebut. Emang begitu. Yang nggak apa-apa dia bagi, bagus begitu. Kalau nggak ada pemilu dia nggak sedekah. Sekarang sedekah udah bagus saja. Moga pemilunya Sabanari, kan begitu ya kan. Jadi kan sedekah Sabanari kan bagus dia. Begitu aja. Daripada kita udah kagak nolongin, nyela mulu, kan pegel, kasihan, capek di kita. Jadi nggak apa-apa. Begitu. Jadi ada 3 perkara yang dapat membinasakan. Salah satunya pelit yang diperturuti. Maknanya raja pelit, punyanya bukan. Allah bagi kagak boleh. Loh, siapa kita? Emang kita bapaknya Tuhan? Mau ngatur-ngatur Tuhan? Nih nggak bener nih kita nih. Buang penyakit begini nih. Ini penyakit. Orang warung laris turut bahagia. Orang warung menurun turut berduka, turut sedih. Itu begitu. Ini akhlak mulia. Tapi kalau pelit yang diperturuti, akhlak buruk yang dapat membinasakan kita. Begitu. Akhirnya kita ngebantu orang kagak, ada orang bantu dicela mulu. Si anu tuh alhamdulillah nyumbang maulid 10 juta. Itu mah ada maunya, kagak bener dia. Ngasih 10 juta juga enggak bener, yang model kayak begitu enggak bener. Nyumbang kagak kita. Ada orang nyumbang kagak boleh sama kita. Nih kita nih namanya orang bener orang kagak. Iya, susah orang kayak begini. Namanya usil. Namanya usil. Ada usul, ada usil. Kalau usul bantuin, kalau usil bantuin kagak. Ada orang bantuin dicela mulu, dicela. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Nggak ada. Alhamdulillah. Ini nggak benar nih. Udah bagus aja, bagus aja. Jangan kita kata apa-apa. Kita rapihin diri kita aja. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang sibuk mendandani kekurangan diri daripada ngurusin kekurangan orang lain. Capek hidup, capek. Mendingan dandanin diri enak, rapihin diri enak, daripada mengomentari orang-orang kurang ada faedahnya, dan itu merupakan kerugian besar. Satu yang membinasakan. Dua,
wa hawan mutba'un. Yang dapat membinasakan kita adalah memperturuti hawa nafsu. Hawa nafsu itu saudara kayak bocah. Hawa nafsu itu kayak bocah, kayak bayi. Kalau dibiarin ngempeng, kata orang Betawi ngempeng, nete ama emaknya, dibiarin nggak disapi-sapi, ampe SD masih ngempeng, ampe SD karena nggak disapi. Tapi kalau disapi baru sebulan udah ndak mau nete. Kenapa? Disapi. Kata Imam Busiri di dalam burdahnya, wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ada hubbir radha'i wa in taftimhu yanfatimi. Nafsu itu kayak bocah, kalau kau biarkan nete akan tumbuh besar hobinya ngempeng. Tapi andai kau sapi, maka masih umur berapa bulan sudah mau tersapi. Nafsu pengennya alasan mulu, jangan dituruti. Cut. Bagaimana alasan mulu? Contoh ngaji, bang, yuk ngaji, yuk bang ngaji. Makasih ente udah ngajak ngaji. Malam apa? Malam, ini malam apa ini ya? Malam Selasa, ba'da maghrib. Lu mau yang kagak-kagak, gua kan kerja jauh dari Pondok Karya, gua kerja di Pulau Gadung, jauh. Ngajak ngaji mau yang benar, jangan di hari kerja, hari libur kek. Oh iya, sorry bang, sorry, mohon maaf. Iya, bener lah ngajak ngaji. Maka kemudian itu diajak lagi, bang ngaji yuk. Hari apa? Hari Minggu pagi. Ya, jadwal jogging kan Car Free Day ini minggu ketiga Bintaro sektor 7. Begitu ya? Waduh, siapa yang jogging ini bisa tahu ini? Begitu. Ini waktunya jogging. Begitu. Minggu kan lu tahu dari Senin sampai Jumat gua di kantor. Ya kan ketemu keluarga ya itu. Mainnya di situ, minta siangan dikit ke Telaga Sampiran. Gitu kata dia. Oh begitu kata dia. Yang bener ngajak ngaji mau bang, yang bener, gua kan repot kerja ntar kalau udah pensiun. Tuh, ada aja alasannya, hawa nafsu yang diperturuti. Diajak ngaji malam Selasa kerja, diajak ngaji Minggu jogging keluarga, nanti pensiun, tapi temennya nggak pernah bosan. Pas dengar pensiun dibilang, bang, udah pensiun? Iya nih, udah pensiun, pengurangan karyawan. Bang ngaji yuk. Hari apa? Minggu. Waduh, jadwalnya main sepeda. Begitu, main sepeda nih mau narik nih sampai Gunung Sindur. Begitu, ada aja alasannya. Oh iya deh, baik-baik. Ngajak jangan minggu pertama lah, minggu kedua kayak minggu kedua diajak, bang ngaji yuk. Hari apa? Minggu. Jadwal ke PLN mancing, ada aja alasannya. Tahu tempat mancing di PLN enggak? Ini yang bener nih. Ya ada aja alasannya. Jadi mau ampe kapan? Ini membinasakan. Yang kayak begini nih diajak ngomong aja terakhir, bang. Pilihan tinggal 2 bang, terserah abang dah, milih ngaji apa di ngajiin. Lu kurang ajar nyumpain gua mati. Tuh. Yang bener jadi salah lagi.
Jadi hawa nafsu ini jangan diperturuti. Kalau anak muda diajak ngaji enggak mau, tong ngaji yuk. Aduh kong, nanti aja kalau udah tua gua ngaji. Masih cakep, jempol 2. Enggak ngaji itu, masih cakep. Dia punya niat mulia, nanti kalau udah tua mau ngaji. Bagus enggak? Bagus. Niatnya mulia, udah tua mau ngaji. Ini yang repot, ini si engkong-kong ini nih. Yang udah tua nih, kong ngaji yuk. Entar aja kalau apa? Kalau muda kan nggak mungkin. Kalau apa ini? Udah nggak ada pilihan. Mentok kalau pikun, nggak ada lagi, mau gimana? Udah, mumpung kita masih sehat, yang mana nikmat sehat kita ini anugerah dari Allah dan dirindukan malam ini oleh orang yang ada di Primeri Bintaro. Dia rindu pengen sehat, kita punya. Waktu kita luang bebas dirindukan oleh orang yang ada di Cipinang tuh, di penjara, pegel dia dikurungin. Kita punya kebebasan. Dan kita ini masih hidup dirindukan oleh orang yang ada di kuburan. Dia pengen hidup lagi, kita masih hidup. Jangan diperturuti nafsu tuh, direm. Udahlah, mau sampai kapan? Rambut kita aja dari hitam jadi putih, maknanya udah pegel rambut kita sama kelakuan kita. Udah capek, sampai dari hitam aja jadi putih. Saking apanya? Pegel ya. Sebagai isyarat, bang, kata rambut tuh, lo ini udah waktunya main ke tempat yang putih, masjid, langgar, majelis, udahlah yang putih-putih. Udahlah, selamat tinggal dunia hitam, Anda kudu selamat datang di dunia putih. Udah ke tempat putih, isyarat. Tapi kagak ngerti juga, mangkinan mau ngapain? Mau ngapain? Begitu ngapain? Lah coba aja dipikirin, Masjid Al-Abror ngadain maulid, bikin nasi uduk, ayam goreng, dibawa ke dalam masjid. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Tapi ada ayam hidup masuk ke Masjid Al-Abror, boleh nggak ayam hidup? Hah? Boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Kotor. Tapi bikin maulid, nasi uduk, ayam goreng, bawa ke dalam masjid, boleh nggak? Kenapa boleh? Udah mati. Ayam tuh hidupnya oga injak masjid. Ayam pas udah mati baru ke masjid. Ayam. Jangan ngomongin orang, suka kesinggung. Nih ngomonginnya ayam. Jangan orang. Begitu. Orang mah suka kesinggung. Yang kita omongin ayam aja. Ayam tuh hidup-hidup oga injak masjid. Pas udah mati baru ke dalam begitu. Jangan ngomongin orang, jangan. Kita ngomongin ayam, begitu. Tapi jangan nyengir-nyengir, jangan begitu, biasa. Hawa nafsu jangan diperturuti, itu membinasakan. Jangan. Dua aja apa tiga? Tiga. Ini udah isyarat nih. Udahan apa belum? Belum. Yang ketiganya wa i'jabul mar'i bi nafsihi,
menganggap dirinya lebih dibanding orang lain, merasa diri pangnya, pang pinternya, pang benernya, pang dermawannya, perasaan diri lebih hebat, itulah yang bahaya. Begitu ujub, menganggap kebaikan yang ada, ananiah, egois, paling benar, ini membinasakan. Nanti masuk organisasi omong doang, nggak ada kerjaannya, ngomong mulu, begitu. Tapi kan kerja, iya, kerjaannya ngomong mulu, ngomong, begitu. Tapi kita kudu tawadhu, kudu rendah hati, itulah menyelamatkan. 3 ini, 1 pelit yang diperturuti, 2 hawa nafsu yang diumbar, 3 ujub. 3 ini membinasakan kita bila kita enggak buang dari hati kita. Moga-moga Allah yang Rahman Rahim memberikan taufik kepada kita untuk menghilangkan akhlak-akhlak buruk ini, dan Allah beri kita kemampuan mengisi diri kita dengan akhlak-akhlak yang terpuji, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Segini aja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Sebelum doa dipersilahkan. Wallahu a'lam. Atau doa baik. Iya, bagaimana cara menghilangkannya? Ini jawabannya ada 2. Ada jawaban yang panjang, ada jawaban yang singkat padat. Kira-kira mau yang panjang, mau yang singkat padat? Yang singkat padat. Yang singkat, jangan tinggalin malam Selasa ba'da maghrib. Itu yang singkat, sebab nanti ke depan diurai satu demi satu, gitu. Itu yang singkat jawabannya. Jangan ditinggal, itu nanti diterangin semuanya. Itu yang singkat, gitu. Udah, itu aja jawaban singkatnya, singkat padat. Jangan tinggalin malam Selasa dewi mingguan di Al-Abrar, ya, Al-Abrar. Itu aja yang singkat jawabannya. Wallahu a'lam. Kalau pengen singkat padat, begitu. Sudah baik. Kita baca Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi kita semua, barakah dunia dan barakah akhirat. Amin. Al-Fatihah.